Salam sehat buat anak kelas 10. Berjumpa lagi dengan Pak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-8 dengan judul materi Perbuatan-perbuatan Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Yesus memaklumkan dan memperjuangkan kerajaan Allah dengan perkataan dan melalui perbuatan. Perkataan dan perbuatan tersebut dalam hidup Yesus merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lihat Injil Matius 11 ayat 4-6. Perkataan atau sabda Yesus menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus supaya perbuatan itu dapat ditangkap. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang mewujud nyatakan perkataan-perkataan Yesus, bukanlah kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang penuh kuasa dan arti. Macam-macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Yang pertama, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Mereka dituntut memiliki keterlibatan yang radikal. Untuk itu, orang-orang yang dipanggil Yesus harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, segera meninggalkan segala-galanya, dalam artian harus rela meninggalkan yang ada pada dirinya, baik itu kekayaan, baik itu harta maupun keluarganya. Yang kedua, belajar dan hidup dekat dengan Yesus. Ketiga, siap diutus. Dan keempat, siap menderita. Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan sabda-sabdanya, tetapi juga melalui mukjizat-mukjizat yang dimaksudkan adalah kejadian atau perbuatan luar biasa yang bagi orang percaya menangkapnya sebagai pernyataan kekuasaan Allah penyelamat. Dengan mukjizat itu, Allah menyatakan kekuasaan dan penyelamatannya. Mukjizat hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu tanda kemurahan hati Tuhan atau Yesus. Sedangkan bagi yang tidak percaya adalah suatu pertanyaan. Yesus menunjukkannya melalui mukjizat yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Contoh mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, menyembuhkan orang buta. Yang kedua, orang tuli dapat mendengar. Yang ketiga, orang kusta dapat tahir. Dan yang keempat, mengubah air menjadi anggur pada saat pesta di Kana. Jadi, Yesus menghubungkan juga mukjizat-mukjizatnya dengan pemberian tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah membuat mukjizat. Itulah sebabnya Yesus menolak membuat tanda atau mukjizat di hadapan pejabat atau orang banyak untuk menyatakan dirinya sebagai yang berasal dari Allah. Boleh dilihat dalam Injil Matius 16 ayat 1 dan Injil Lukas 11 ayat 16-29. Dasar dan motif mengadakan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yaitu
Yesus melakukan pemberitaan dan pewartaan tentang kerajaan Allah. Pemberitaan tentang kerajaan Allah hanya ditujukan kepada orang miskin dan tertindas. Karena itu, mukjizat-mukjizat Yesus justru tertuju kepada orang yang malang, sakit, dan di bawah kuasa kejahatan. Mukjizat-mukjizat itu menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dan yang membebaskan orang dari kuasa jahat benar-benar bagi mereka. Mukjizat-mukjizat Yesus mempunyai arti mesianis. Artinya bahwa mukjizat-mukjizat Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Sang Juru Selamat, yaitu Kristus sendiri, yang dinanti-nantikan. Mukjizat-mukjizat yang dikerjakan Yesus merupakan tanda dari kerajaan Allah yang sudah datang melalui penyembuhan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Menjadi nyata bahwa zaman Mesias sudah dimulai. Hal ini juga menjadi jelas ketika Yohanes bertanya, apakah Yesus adalah Mesias yang dinantikan? Yesus memberi jawaban dengan berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang bisu mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dalam Injil Matius 11 ayat 4-5. Dan mukjizat-mukjizat Yesus juga dinyatakan dalam kesetiaan Allah terhadap manusia yang miskin dan menderita, serta kerasukan roh jahat. Allah menyatakan diri setia kawan dengan orang yang sakit dan kerasukan setan. Dengan demikian, mukjizat Yesus juga menjadi tanda-tanda bahwa Yesus datang untuk menampakkan kebaikan hati Allah, supaya yang menderita tidak menderita, dan supaya yang di bawah kuasa setan dibebaskan dan yang sakit disembuhkan. Yang ketiga, Yesus bergaul dengan semua orang, tanda cintanya yang universal atau secara umum. Yesus dekat dengan semua orang. Kita tahu itu bahwasanya Yesus tidak pernah kalau di suatu tempat atau daerah tidak dekat dengan semua orang, pasti dekat dengan semua orang. Maka ia juga sangat terbuka terhadap semua orang. Ia bergaul dengan semua orang. Ia tidak mengkotak-kotakkan dan membuat kelas-kelas di antara manusia. Dan Yesus tidak pernah hanya dekat dengan sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya. Boleh dilihat di Injil Yohanes 7 ayat 42-52 dan Injil Lukas 19 ayat 1-10 dengan wanita tunasusila dalam Injil Lukas 7 ayat 36-50 dan para penderita penyakit berbahaya yang dikucilkan, misalkan penyakit kusta. Keempat, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Yesus sering dikecam oleh lawan-lawannya sebagai orang yang suka berpesta pora, suka makan dan minum, tidak berpuasa dan tidak menghiraukan banyak ketentuan hukum Taurat lainnya. Umumnya Yesus dikecam oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi dan para penatua-penatua agama. Yesus juga memaklumkan bahwa Allah itu pembebas.
Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Segala hukum, peraturan, dan perintah harus diabdikan kepada tujuan memerdekakan manusia. Maksudnya yaitu setiap hukum adalah membebaskan atau menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia berbuat baik. Begitu pula tujuan hukum Taurat. Sikap Yesus terhadap hukum Taurat dapat diringkas dengan mengatakan bahwa Yesus selalu memandang hukum Taurat dalam terang hukum kasih. Yesus menolak hukum Taurat yang sudah dimanipulasi dan ditafsirkan secara keliru oleh bangsa Yahudi, khususnya para penatua-penatua. 10. Untuk tugas pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, jelaskanlah bagaimana Yesus memanggil pengikut-pengikutnya atau para murid-muridnya dan dengan cara apa. Yang kedua, terangkanlah bagaimana cara Yesus mengadakan mujizat-mujizat dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang ketiga, bagaimana cara Yesus bergaul dengan semua orang sebagai tanda cintanya yang universal kepada kita manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat, jelaskanlah dan terangkanlah bagaimana Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Dan terima kasih, selamat pagi, tetap semangat dalam pembelajaran agama Katolik. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.